Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, rahayu untuk kita semua. Ide Sri Begawan Putra Nata Wangsa Sane Dahat Subakti Titian. Ide dalam Semarapura Sane Dahat Sucian Titian. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wakapolda, Bapak Sekda, DPRD Provinsi Bali, pimpinan yang mewakili, Bapak Ibu sekalian para undangan, semeton Krama Bali, Sane Dahat Wangyang Titiang. Puji syukur Angayu Bagya Pesta Kesenian Bali ke-41 yang dibuka tanggal 15 Juni 2019 oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo telah berlangsung dengan lancar, aman, tertib, dan sukses. Kami dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun ini berupaya melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini yang merupakan implementasi visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru, khususnya prioritas yang keempat yaitu pemajuan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal. Ada hal-hal baru yang kami tampilkan dalam Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun ini. Pertama, mengimplementasikan secara konsisten tema Pesta Kesenian Bali ke-41, yaitu Bayu Pramana, ke dalam semua materi yang ditampilkan dalam PKB, mulai dari pawai, pagelaran, parade, sarasehan, workshop, perlombaan, dan pameran. Selain itu, juga mengimplementasikan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang penggunaan busana adat Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara, dan sastra Bali, serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Astung Kare, Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang telah mendapat gugatan dari pemohon melalui Mahkamah Agung. Ternyata Hakim Agung, Mahkamah Agung telah memutuskan melalui musyawarah menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh para pemohon. Dan berbagai pihak telah memberikan apresiasi terhadap terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 ini, serta juga akan mendapat dukungan melalui suatu gerakan para pimpinan nasional yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli yang akan datang di Jakarta. Artinya, Peraturan Gubernur Bali ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat, dan buat kita di Bali memang diperlukan untuk membangun alam yang bersih sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali.
Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung tersebut, berarti kebijakan Gubernur Bali tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai telah memiliki payung hukum yang kuat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terkait dengan peraturan gubernur tersebut. Selain itu, orientasi pemberdayaan seniman yang tampil di PKB ini juga memprioritaskan seniman sekesebun di desa adat. Juga menjadikan PKB sebagai ruang belajar antar generasi yang diwujudkan dengan pemberian workshop oleh maestro seni, perlombaan, dan pagelaran. Juga Pesta Kesenian Bali tahun ini menunjukkan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah atau IKM yang memproduksi kerajinan rakyat. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan menggratiskan sewa stand kepada para peserta pameran yang diatur dengan peraturan gubernur. Ini baru pertama dilakukan semenjak Pesta Kesenian Bali, gratis peserta pamerannya. Jadi yang ikut peserta pameran nggak lagi pusing mikirin manuntung pesing, balik modal lah pesing, beban. Jadi sekarang nggak lagi laku barang tinggal ngitung untung, laku barang tinggal menghitung untung. Astung karir, bahagia para peserta. Oleh karena itu juga kami ingin melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali secara menyeluruh. Kami membuka kritik saran dari seluruh masyarakat agar Pesta Kesenian Bali di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Untuk mengetahui hal itu, saya telah menugaskan lembaga independen, yaitu Warma Dewa Research Center, untuk menyelenggarakan survei terhadap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang dilaksanakan selama 1 minggu. Ada 1.014 orang yang terdiri atas 55 seniman, 320 peserta pameran industri kerajinan, dan 639 pengunjung yang dilengkapi dengan observasi terhadap 38 pentas. Mereka ditanyain sesuai dengan kepentingannya masing-masing tentang penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini. Ada 6 indikator yang dipakai untuk mengukur penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini. Pertama adalah aspek lingkungan, 2 aspek tata kelola, 3 aspek ekonomi, 4 pihak seniman, 5 pihak pengunjung, dan 6 pihak peserta. Dari sisi aspek lingkungan, 78% orang menyatakan lingkungan selama Pesta Kesenian Bali berlangsung telah dinikmati dengan nyaman, dalam suasana yang bersih, aman, dan dengan dekorasi yang sangat baik. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terhadap tata kelola penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali yang meliputi penataan stand pameran, variasi kesenian, dan ketepatan jadwal pentas, 75% orang menyatakan tata kelola PKB tahun ini sangat baik. Dari aspek ekonomi meliputi kualitas produk dan harga produk, 51% orang menyatakan PKB memberi nilai ekonomi yang tinggi. Sebanyak 38% orang menyatakan cukup memberi ekonomi yang bermanfaat langsung terhadap kehidupan keluarganya. Sebanyak 57% orang menyatakan harga produk cukup murah, tapi ternyata 43% menyatakan masih mahal. Nah,
Jadi berarti ini walaupun digratisin, harganya masih tinggi dirasakan oleh para pengunjung. Harusnya turun dikit gitu. Nah, jadi tahun depan kalau masih mau digratisin, para peserta pameran turunin harganya dari harga pasar supaya pengunjung senang membeli barangnya. Sedikit apa namanya, harga turun, tapi kalau yang laku banyak kan liu masih untung nih. Nah, dobes liu kali untung pang pademan. Betul nggak? Soalnya saya beli juga nih baju baru nih. Kemudian 97% orang menyatakan produk yang dipamerkan memang kualitasnya bagus. Jadi standarnya memang ya bagus. Mungkin itu juga yang bikin harganya dipertahankan, nggak mau diturunin gitu. Tapi tahun depan nggak boleh gitu lagi ya. Bagi para seniman, yang ditanya adalah mengenai penataan panggung, tempat persiapan, dan panggung pementasan, serta antusiasme penonton. 91% seniman menyatakan pementasannya sangat baik, dan 93% seniman menyatakan para penonton antusias dalam menikmati apa yang disuguhkan oleh para seniman. Tepuk tangan para seniman. Hidup para seniman kita ini kreatif. Pihak pengunjung yang ditanya mengenai kepuasan terhadap pementasan dan pameran serta harga produk, 92% pengunjung menyatakan puas terhadap penyelenggaraan PKB. Tepuk tangan. Tepuk tangan keras-keras. Puas soalnya. Terima kasih. Sebanyak 76 peserta pameran menyatakan penyelenggaraan pameran sangat baik. Dan ternyata 68% peserta pameran menyatakan transaksi antara peserta pameran dengan pengunjung selama PKB cukup tinggi. Total omset dari sebanyak 328 peserta pameran mencapai 20 miliar, lumayan. Sedangkan dari sebanyak 25 peserta pedagang kuliner, total omsetnya mencapai 2,8 miliar. Jadi rupanya yang ikut kuliner ini cuma 25, tempatnya kekecilan. Ya, nanti tahun depan akan ditata lagi supaya lebih banyak lagi peserta yang ikut dagang kuliner, khususnya beguling. Kesukaan saya nih. Penilaian secara umum terhadap penyelenggaraan keseluruhan aspek Pesta Kesenian Bali, sebanyak 78% orang yang meliputi pengunjung, peserta, dan pelaku seni menyatakan bahwa penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Tepuk tangan. Jelas ini. Sejalan dengan itu, ternyata masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali dalam penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-41 tahun 2019 ini. Yang ini pasti para peserta pameran karena gratis ini. Kan gitu kira-kira. Sekarang kita uji nih. Saya ingin ada testimoni dari para peserta. Saya mohon Pak Kadis yang mewakili peserta pameran 2 orang, kuliner, peserta parade atau seniman, dan pengunjung. Siapa yang mewakili ini? Ayo. Tolong mic, siapin.
Selamat malam Bapak. Nyadane. Hah? Halo. Murah Hendrawan. Murah Hendrawan. Ikut pameran? Ikut baru pertama kali ini Pak Gubernur. Pertama kali. Nggih. Beli jasa deh. Asal tiang dari Desa Tanglat, Nusa Penida, Klungkung. Oh. Apa pameran? Pamer tiang pertenunan. Pertenunan. Nggih. Pendidik Nggih, yang sendiri proses warna sarang pengrajin tiang 10 orang mantan ke Pak Gub. Kudu lagunan. masih satu lagi belum proses, masih proses di Pak Gub. Kudu apa nak? Ya? Kudu anak sini. Ciki mantan. Ih, dia bersih nih. Kenton ibunya Kenton bermasalah waktu melahirkan. Kenton. Oh. Ke trauma saking ke sungkan Kenton. Adeng-adengin papat lah. Malah bisa jangan roh istri malah sikit. Tadi. Tetap harus satu. Ya. Nggih. Maduang bapaknya. Nggih. Kuda mana dagang? Astung kare pulih niku 75 juta. 75 juta. Nggih. Berarti satu hari rata-rata 3,5 juta kurang lebih. Woi, lumayan ya. Kuda mana untung kira-kira? Kira-kira 30 juta Pak Gubernur. Wih. Salah malu. Astung kare Pak Gubernur. Ini berkat Pak Gubernur juga. Kalau dulunya tiang ton sarong. Karena Pak Gubernur belum jadi gubernur. Tidak ada di sini nih. Karena Pak Gubernur belum jadi gubernur, makanya stand ke naur Pak Gubernur. Kan kawan nike, makan yang sarong nike yang sememanah sarong Pak Gubernur di ledang sampun ngijan tiang stand gratis, kan nike Pak Gubernur. Dumugi Pak Gubernur rahayu sarong buta ibu keluarga. Harapan kami semoga tahun depan digratiskan malih Pak Gubernur nggih. Pak boleh yang madalan kan. Mau ikut lagi? Ya? Mau ikut lagi pameran tahun depan? Nggih, kalau bisa nike sarangin ke Pak Gubernur ya. Tapi tunang nih harganya. Pasti nih ke Pak Gubernur, pasti nih ke. Orang mau nih. Nih ke ampun harga ring rumah diang nih ke Pak Gubernur. Sawiras kan nih ke gratis kan. Oh, tunang dia nah. Oke, pasti nih ke. Jauh nih ke Pak Gubernur kan boleh kita mau beli sarung tiang nih ke ampun harga. Oh, warna merah hitam itu. Iya. Oh ya. Sarung skordi nih ke. Oh, malu. Kejauh dia Pak Gubernur kan. Di Pak tiang nih ke ngirim tiang lewat messenger nih ke tiang kirim no naik koran kan dijot yang kan kaget yang ini suatu kebanggaan bagi tiang ini dan iki tiang tampil di panggung semenggah ini karena Pak Gubernur nah kan dumunan kan dan naur ton tampil yang meriki kan dan niki gratis kan suatu kebanggaan memang dalam hidup tiang niki Bang Nur bertemu langsung sarang Pak Gubernur yang sana badati nggih koran ini juga nih Kurang Riko menjaga ring sedang di Bang Nur. Oh, lu mendagang nih. Nggih, kutan salam Pak Gubernur nggih oh, gitu. Gitu. Salam okay. Ibu. Makasih. Sekarang Ibu. Ibu, selamat malam. Siapa wastana Ibu? Yang Ida Ayu Aryastiti Pak. Oh, napi dikit. Yang stand kuliner dari Kabupaten Bandung. Stand kuliner Kabupaten Bandung Pak. Makanan napi? Yang nasi selo. Nasi selo. Iya. Nasi selo. Iya. Oh, yang kayak dari Sangai itu ya? Iya. Oh, kan di Sangai itu banyak nasi selo tuh. Ya. Kudu mana dagang Bu? Yang boleh perharinya kadang 3 juta, kadang 4 juta Pak. Iya. Wih, lu ganti nih. Iya Pak. Ngantek terakhir kudu mana dagang? Yang Ngantek terakhir, ngantek tuni kudu mana dagang? boleh yang 50-an boleh Pak. 50 juta? Iya. Kerasa nih ngomong nih. 50 Pak. Wah, jangan malu-malu. Iya Pak. Ya. Jak kudu mana dagang? Yang sarang 3. Oh, sarang 3. Iya. Oh, ajak telu gitu. Iya. Iya. Ya. Jak nyandokan itu Bu? Sarang metut. Oh. Iya. Kayak kan asalnya yang mendagang. Becik Pak, becik. Iya. Tahun depan mau ikut lagi. Iya, harus panggil centang. Tunang neng. Iya, apa turun Pak? Udah turun. Oh, ya. Iya. Bagaimana? Suaminya di mana? Di rumah sih Pak, jaga anak. Ajak nih main di. Iya. Dia sepuluh rumah pernah. Iya. Ical kangen Pak. Hah? Udah. Iya. Makasih ya. Iya.
Sukses ya. Dapat 50 juta lumayan. Ibu kasar. Nah, Ya, Pak Gubernur. ini ibu dari mana? Dari Karangasem. Karangasem. Terus ngadol nabi lagi? Tidak sarang songket. Oh, ndak sarang songket. Ini Kuda man dagang makin 180 juta. 180 juta. Ampun. Tahun lalu minus sih. Sarang Pak, Tahun lalu milu. Oh, tahun lalu kuda man dagang boleh 130. 130. Iya. Makin kuda man? 180. Oh, meneng bin 50 juta. Ini Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Saja nih Bu. Yakin. Hmm. Kalau Dadi ini kuda man untung. boleh akeh boleh. Aduh. Akal. Ternyata nih mirip karena harganya tinggi nih ya. Waduh. Jak kuda nawasin Bu. Sarang kali, Sarang kali jak serah. sarang ponaan, Oh. Pun belah cucu. sampun, Ija masuk cucu. dikiring gandan ring Saraswati, Oh. Bapak kali wadah? sawentan, Ija ya. dan Aduh. Bang. Gimana sekarang dengan pameran ini, Ibu? Cik, Becek, napi nih becek. Cik, kami ke keluarganya Cik. Oh gitu. Ya Bapak Gubernur, saling ngawinang sapuniki, pece pemargini sapunike. Nggih, astuk kare tahun depan. Ibu mau ikut lagi tahun depan? Mau? Mau. Waduh. Tapi turunin harganya. Iya, Mau. ada modalnya bisa, tukangnya bisa, saya turunin lagi. Iya, iya, iya. Ya. Iya, Tapi harus kualitasnya tetap bagus ya. iya, berarti sami bagus-bagus. Bagus-bagus, ya? Ani kawan-kawan. Oh, oke, 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 oke. Oke. Iya. Lalu sukses Bang. Nah, ini selamat malam Pak Gubernur. Ya, Wakil Gubernur. Ya. Beli nih. Yang wakil dari Kabupaten Gianyar, Nyatane. Wayan Susila, Kemudian ini Madolan, apa kadang? Ngarah Nafkah, Apa nih dok? Babi Guling, Oh, babi guling. Ajak kuda nawasin. Sarang 3 Pak, Awai kuda malam dakan. boleh 6 juta Pak. Wih. Jadi ngantek jadi totalnya kuda mah 60 Pak, 60 juta. lebih bersihnya nih Pak. Bersihnya. Maksudnya untungnya. Iya Pak, Wih. Yang sehari-hari dia ngaduk beguling. sebelah timur LP Gianyar, mungkin Bapak sering ke sana sarang Pak Gubernur. Oh. Warung Pande Pak, Warung Pande. Oh. Yang itu kuda mana awet dagang? Lebih Pak, karena dikit tenaur makanya harga kita turunkan menjadi 25. Kalau di Gianyar 35 per porsi Pak. Oh. Tapi enaknya tetap Tetap Pak, dijamin. dijamin. Kuda mana untung 60 juta. Ya, Waduh. Bang Labaran, sampun Pak. kuda mana? 1. Wah, adi besi nih. Mantep ketun lagi. 4 anak. Nggih, anjuran Pak Gubernur. Jadi 4. kuda umuran apa ini nomor 1? Sampun tamat kuliah. Ih, berarti menjauh ke hati. Kayak enak kali anak kedua, ketiga, keempat. Aduh, salah ini. Gara-gara KB nih, aduh. Ya. Tambah lagi anaknya. Siap Pak Gubernur. Iya, iya. Lu nyedang kira-kira? Astungkara alon-alon. Beteng-beteng nu nya anu. Kari Pak, kari. Aduh, udah selamat ya. Oke, sukses semua, Aduh, Pak. 60 juta. Nyadane Titiang Ikomang Juni Antara. Komang Juni Antara. Ulija Saleh. Titiang saking pemecutan dan pasar ya Bapak. Oh, sebagai apa di sini peserta? Titiang nyarengin parade Arjo Klasik pun kan. Oh gitu. Ikut jadi pemain. Titiang kebetulan koordinatornya nih Bapak. Oh koordinator. Iya. Oh iya iya. Gimana rasanya?
Ini pertunjukannya hebat, heboh nih kan. Titiang mulai dari jam 7 malam sampai jam 12 lewat 15 arjanya kami tidak ditinggal oleh penonton. Jadi penontonnya luar biasa sekali. Suksumo, Majang Ring, Krama Bali, Serang Sami begini. Udah bang bantuan anggaran dari panitia? Anggaran 80 juta nih Bapak. Cukup pesing? Iya ning kirang nikang cukupnya nih ampuro kirang nih ke Titiang. Titiang menghabiskan Titiang lasang punika 97 juta. 97? Iya. Banget 80? Iya. Oh berarti kuang ben 17? Iya. Oh tahun depan banget man? Iya. Sukses semua pun iki. Penangan man kayaknya tuh? Iya. Sukses semua pun iki Pak. Demen sih milu gini? Senang Bapak. Oh harus. Dari nak Bali harus demen jadi. Iya. Ya. Sen tadi ya tuh harus senang sama sini. Ya. Iya. Cukup ya? Iya. Sukses semua sih. Ya. Udah. Cukup. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kesan dari para peserta yang ikut dalam Pesta Kesenian Bali ini. Terima kasih. Ya. Selamat beruntung. Bapak Ibu sekalian, kami terus berupaya agar ke depan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini semakin berkualitas dari berbagai aspek. Oleh karena itu, kami membuka diri agar memberikan kritik, saran, pendapat secara konstruktif demi penyempurnaan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali di tahun yang akan datang. Saya terus terang belum terlalu puas, meskipun dari sisi-sisi tertentu sudah ada perbaikan. Karena itu tahun depan harus lebih baik lagi. Dan setelah PKB ini ditutup, minggu depan saya akan langsung mengumpulkan tim untuk mengevaluasi secara menyeluruh tentang penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini, sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan tahun depan agar penyelenggarannya menjadi semakin baik dan berkualitas. Sebagai upaya untuk memajukan kebudayaan Bali, sejalan dengan itu pula, saya memastikan akan meningkatkan anggaran mendukung seluruh penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun 2020, termasuk bantuan untuk para peserta dan bantuan untuk kabupaten kota agar Pesta Kesenian Bali ke-42 tahun depan menjadi pesta yang sejati-jatinya bagi Krama Bali. Bersukacita dalam berekspresi seni, bergembira dalam apresiasi, dan berbahagia dalam menikmati hasil karya budaya masyarakat. Kita ingin agar Pesta Kesenian Bali ini betul-betul menjadi wahana yang menyenangkan dan membahagiakan untuk masyarakat Bali. Itu yang kita akan lakukan ke depan. Memang yang sekarang karena saya baru dilantik jadi gubernur 5 September, kurang waktu menyiapkan secara lebih detail mengenai Pesta Kesenian Bali tahun ini. Tapi yang tahun 2020 dari sekarang akan saya siapkan agar jadi lebih mantap gitu. Kira-kira begitu. Oleh karena itu, sebagai akhir kata, atas izin Semeton Krama Bali, dengan ini Pesta Kesenian Bali ke-41 secara resmi saya tutup. Om Santi 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 Om. Untuk memeriahkan suasana malam hari ini, marilah kita
sampaikan salam perjuangan nasional kita yang menyatukan bangsa Indonesia. Merdeka! Kurang kompak, merdeka! Kurang keras, merdeka! Suksema. Dilanjutkan dengan peluncuran tema PKB ke-42 tahun 2020 oleh Gubernur Bali, ditandai dengan pelepasan anak panah. Mohon mendampingi Ida Sri Begawan Putra Nata Nawangsa, Ibu Putri Koster, Wakil Gubernur Bali, Sekda Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Disilakan. Bapak Ibu sekalian, dengan ini juga saya mengumumkan tema Pesta Kesenian Bali ke-42 tahun 2020, yaitu Atma Kerti, penyucian jiwa paripurna, yang mengandung makna Mapra Kerti Akase Aksara, panunggalan akase pertiwi ngabetuang kahuripan. Sehubungan dengan itu, saya meminta agar jajaran pemerintah Provinsi Bali untuk menyiapkan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ke-42 tahun 2020 dengan sebaik-baiknya, dengan selurus-lurusnya, dan setulus-tulusnya. Semoga Bapak Ibu sekalian di tahun depan akan menikmati berlangsungnya Pesta Kesenian Bali dengan lebih baik lagi. Astungkar dapat kita wujudkan bersama. Dilanjutkan dengan pelepasan anak panah. Mohon berkenan yang terhormat Gubernur Bali. Kita akan hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1.